Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Rizky Rosdani selaku pengampu mata kuliah Bisnis Internasional serta rekan-rekan mahasiswa Magister Manajemen yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan tugas ujian akhir semester dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di hari akhir. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 9 orang, yaitu Wiwit Wijayanti dengan NIM 2626 200.098, yang kedua Nuril Ami Khairiyah dengan NIM 2526 200.086, yang ketiga Rudi Faisal dengan NIM 2526 200.084, yang keempat Sugito dengan NIM 2526 200.065, yang kelima Rahmat Arif Saifuddin dengan NIM 2526 200.075, yang keenam Wahyuni dengan NIM 2526 200.067, yang ketujuh Siti Umaroh dengan NIM 2526 200.081, yang kedelapan Aliatul Muna dengan NIM 2526 200.070, dan yang kesembilan adalah Zainal Umam dengan NIM 2526 200.064. Di sini kami akan mempresentasikan materi dengan pokok bahasan hambatan non-tarif berbasis ESG, Environmental Social Governance, studi kasus pada PT Rimba Lestari Indonesia. Materi ini kami susun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap pada mata kuliah Bisnis Internasional pada Magister Manajemen Unisnu Jepara. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas, menambah wawasan, serta memicu diskusi yang konstruktif di antara kita semua. Demikian pembukaan dari kami. Selanjutnya kami akan memulai pemaparan materi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Landasan teori, hambatan non-tarif barrier atau NTBS. Pertama, negara maju mulai mengurangi penggunaan tarif perdagangan dan beralih menerapkan hambatan non-tarif atau NTBS. Yang kedua, NTBS diwujudkan melalui persyaratan standar lingkungan sosial dan tata kelola environmental social governance ESG yang harus dipenuhi oleh eksportir. Pilar ESG dalam industri kehutanan, SPLK atau Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Di antaranya satu, sertifikasi wajib dari pemerintah Indonesia. Yang kedua, menjamin legalitas dan kelestarian asal-usul kayu. Yang kedua, SFC, Forest Stewardship Council. Yang pertama, sertifikasi internasional yang diakui pasar global. Kedua, FSC, Forest Stewardship Council, sertifikasi internasional yang diakui pasar global, menjadi syarat penting bagi pembeli besar seperti IKEA. Yang ketiga, EUDR, European Union Deforestation Regulation, adalah regulasi Uni Eropa yang melarang produk dari lahan hasil deforestasi setelah 31 Desember 2020. Yang kedua, mengharuskan ketelusuran traceability hingga titik koordinat asal kayu. Signal teori Spence 1973. Terjadi asimetri informasi antara eksportir dan pembeli
ESG berfungsi sebagai costly signal, yaitu sinyal yang membutuhkan investasi besar sehingga sulit dipalsukan. Yang selanjutnya, kepatuhan terhadap ESG meningkatkan kepercayaan, reputasi, serta memungkinkan perusahaan memperoleh premium pricing di pasar internasional. Berikutnya, studi kasus PT Rimba Lestari Indonesia. Permasalahan yang ada yang pertama adalah PT Rimba Lestari Indonesia merupakan eksportir kayu, olahan, dan furnitur ke Jerman, Prancis, dan Belanda. Permasalahan kedua, pada tahun 2024, importir Eropa mewajibkan kepatuhan terhadap EUDR dan sertifikasi FSC. Yang ketiga, jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, kontrak ekspor jangka panjang terancam dihentikan. Kemudian strategi ESG yang dapat dilaksanakan, yang pertama adalah 1. Digital traceability. Poin yang pertama, menerapkan sistem blockchain dan GPS. Yang kedua, setiap pohon diberi QR code yang menyimpan data lokasi, riwayat penanaman, hingga proses produksi. Berlanjut pada tahap yang kedua, yaitu sertifikasi ganda. Yang pertama, mengintegrasikan SVLK dengan FSC Group Certification. Yang kedua, membantu petani memperoleh sertifikasi berstandar internasional. Kemudian dilanjutkan ke tahap yang ketiga, green marketing. Poin yang pertama, kampanye scan to with the forest. Yang kedua, poin yang kedua adalah konsumen dapat melihat asal usul kayu, profil petani, dan bukti kepatuhan EUDR melalui QR code. Hasil yang diperoleh, yang pertama, kontrak ekspor tetap dipertahankan. Yang kedua, kepercayaan importir meningkat. Dan yang ketiga, harga jual produk naik sekitar 20% di pasar Eropa Utara. Pertanyaan diskusi untuk student art yaitu analisis insentif. Yang pertama, analisis insentif sistem limbah green trace. PT Rimba Lestari Indonesia menggunakan lensa signal Polaris Banks 1973. Mengapa inisiatif tersebut dikategorikan sebagai costly signal? Jelaskan bagaimana sinyal ini secara efektif mengedukasi asimetri informasi dan melenyapkan hambatan asal negara. Dalam kurung reliability of origin di pasar Jerman. Untuk yang kedua yaitu sertifikasi FSC kelompok serta pemasangan teknologi pelacakan GPS membutuhkan biaya operasional yang sangat tinggi bagi petani rakyat di pedesaan Jawa Tengah. Rancangan sebuah model pembagian biaya, cost sharing, dan insentif yang adil antara manajemen PT Rimba dengan kooperasi petani rakyat agar rantai pasar ini berkelanjutan jangka panjang dan tidak membebani petani. Untuk yang ketiga yaitu kampanye pemasaran hijau seperti Rimba Gadget Dress sangat rentan dituduh melakukan untuk tindakan kosmetik belaka, greenwashing oleh organisasi lingkungan internasional yang skeptis. Langkah-langkah tata kelola operasional dan audit independen seperti apa yang wajib untuk diimplementasikan di RRI untuk menjamin transparansi data pelacakan dari tuduhan greenwashing tersebut. Diskusi tentang student hands-on yaitu tentang analisis inisiatif sistem Rimba Green Trace PT Rimba Lestari Indonesia menggunakan lensa signal teori oleh Spence tahun 2003. Mengapa inisiatif tersebut dikategorikan sebagai costly signal? Jelaskan bagaimana sinyal ini secara efektif mereduksi asimetri informasi dan melenyapkan hambatan asal negara. Reliability of origin di pasar Jerman. Nah, hasil diskusinya begini. Yang pertama, menurut signal teori, perusahaan harus memberikan bukti nyata agar pembeli percaya terhadap kualitas produk. Yang kedua, Rimba Green Trace
merupakan costly signal karena memerlukan investasi yang besar, antara lain pengembangan sistem blockchain, pemasangan GPS, pembuatan QR code, audit sertifikasi FSC, pemenuhan SPLK, dan juga kepatuhan terhadap EUDR. Yang ketiga, sistem ini mengurangi asimetri informasi karena pembeli di Jerman dapat melihat data lengkap mengenai asal-usul kayu, lokasi hutan, proses produksi, dan sertifikasi hanya melalui QR code. Dengan demikian, pembeli tidak lagi hanya bergantung pada klaim perusahaan, tetapi memperoleh bukti yang dapat diverifikasi. Dan yang keempat, sistem ini membantu mengatasi liability of origin melalui transparansi dan pemenuhan sertifikasi internasional yang bisa meningkatkan kredibilitas PT Rimba Lestari Indonesia sehingga produk lebih mudah diterima di pasar Jerman. Inilah hasil diskusinya. Nanti bisa dijelaskan lagi oleh teman berikutnya. Diskusi yang kedua yakni audit sertifikasi FSC kelompok serta pemasangan teknologi pelacak GPS membutuhkan biaya operasional yang tinggi bagi petani rakyat. Rancangan model pembagian biaya atau cost sharing dan insentif yang adil. Dengan adanya model yang dapat diterapkan antara perusahaan dan koperasi petani, dengan contoh PT Rimba Lestari menanggung biaya awal untuk mengembangkan sistem digital, audit sertifikasi dan pelatihan. Koperasi petani berkontribusi melalui iuran yang proporsional dengan volume produksi dan pendapatan. Yang ketiga, sertifikasi dilakukan secara kelompok agar biaya audit lebih rendah dibandingkan sertifikasi secara individu. Dengan perusahaan memberikan insentif berupa harga beli yang premium, kontrak pembelian jangka panjang, bantuan bibit, pelatihan, serta akses pembiayaan bagi petani yang memenuhi standar berkelanjutan. Skema ini menciptakan hubungan yang saling menguntungkan karena perusahaan memperoleh pasokan kayu yang memenuhi standar internasional serta petani tidak terbebani seluruh biaya sertifikasi. Yang terkait dengan kampanye yang dilakukan oleh Rimba Green untuk membangun kepercayaan konsumennya bahwa produk yang dihasilkan benar-benar memenuhi standar yang mereka harapkan. Yang pertama adalah untuk menghindari tujuan greenwashing, perusahaan harus menerapkan tata kelola yang transparan dan dapat diaudit. Sehingga langkah yang dilakukan adalah satu, dengan melakukan audit independen oleh lembaga sertifikasi yang diakui secara internasional. Dalam hal ini adalah FSC dan EUDR. Kemudian berikutnya adalah memastikan bahwa seluruh data pelacakan dapat diverifikasi oleh pihak ketiga melalui sistem pembangunan informasi blockchain dan QR code. Kemudian berikutnya adalah langkah yang ditempuh oleh Rimba Green agar bisa diterima secara internasional adalah mempublikasikan laporan keberlanjutan yang mengacu pada standar internasional. Kemudian selanjutnya adalah menyediakan mekanisme pengaduan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan. Selanjutnya melakukan evaluasi berkala terhadap pemasok dan petani untuk memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan yang telah mereka tetapkan. Dan terakhir adalah menghindari klaim pemasaran yang berlebihan
dan hanya menyampaikan informasi yang didukung oleh bukti real dan nyata. Selanjutnya, dengan langkah tersebut, perusahaan dapat menunjukkan bahwa klaim keberlanjutan bukan sekadar transfer di pemasaran, tapi benar-benar didukung oleh data yang aktual yang dapat dipastikan kebenarannya sehingga bisa diaudit dan tentunya dilakukan dengan tata kelola yang kredibel. Terima kasih. Kurang lebih tadi yang disampaikan sama teman-teman. Izinkan kami melanjutkan dalam bagian kesimpulan dari apa yang dilakukan oleh PT Rimba Lestari Indonesia tersebut. Secara keseluruhan, langkah yang sudah dilakukan dalam memanfaatkan strategi ESG, Environment, Social, dan Governance, melalui SPLK, PSG, EUDR, blockchain, GPS, dan QR Code, itu bertujuan untuk meningkatkan transparansi rantai pasok, membangun kepercayaan pembeli internasional, serta untuk memenuhi regulasi ekspor ke Eropa. Dari perspektif teori yang dimukakan oleh Spence, yaitu signal teori, dimukakan tahun 1973, bahwa seluruh investasi tersebut merupakan costly signal yang mampu mengurangi asimetri informasi, memperkuat reputasi perusahaan, mengatasi stigma terhadap asal produk atau liability of origin, dan pada akhirnya menghasilkan manfaat bisnis berupa keberlanjutan kontrak ekspor, peningkatan kepercayaan importir, serta kenaikan harga jual produk di pasar internasional. Jadi kurang lebih seperti itu kesimpulannya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua, terkhusus Bapak Dosen Pengampu Dr. Haji Muhammad Rifki Rosdani, ST, MM, CDMP, dan seluruh teman-teman. Semoga presentasi tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 oleh teman-teman semuanya ini benar-benar bisa membawa manfaat berkah kepada kita semua, dan jangan sampai di antara teman-teman kita yang satu angkatan ini tidak jadi wisuda bareng. Jadi monggo, ayo kita semangat menyelesaikan tugas kuliah ini dengan serius agar kita masuk bareng dan bisa selesai bareng, wisuda bareng. Sekian, terima kasih, dan tak lupa kepada Pak Rifki kita juga mohon doa restu, di pangestoni, di dongake, semoga lancar semuanya, berkah semuanya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.